Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya, Pendeta Ongan Doko Kurniawan. Puji Tuhan, pandemi saat ini sudah mulai membaik. Mari kita terus berdoa, kiranya pemulihan ini tinggal tetap atas negeri kita dan Indonesia boleh menjadi berkat. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran dalam episode serial Mind Power ini, mari kita baca firman Tuhan dari Injil Markus 7 ayat 21 sampai dengan 23. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara terkasih dalam Tuhan, ternyata apa yang ada di dalam pikiran seseorang diawali dari dalam hatinya. Sikap hati adalah hal kecil yang mampu membuat perbedaan besar. Hal ini sekaligus juga menyatakan bahwa penting sekali bagi kita untuk mengupayakan situasi hati tetap tenang dan penuh dengan damai sejahtera. Apapun yang terjadi dan saudara alami dalam kehidupan saudara, milikilah tekad yang kuat untuk melaluinya dengan sikap hati yang benar. Jika kita mampu menjaga dan membiasakan diri memiliki sikap hati yang benar, maka ketika kesulitan muncul, kita sudah siap menghadapinya. Sehingga kita tidak akan mudah mengeluh atau mempersalahkan Tuhan. Bahkan ketika perjalanan hidup menjadi berat, akan tetap terasa ringan, karena kita memiliki sikap hati yang benar. Saudara terkasih dalam Tuhan, untuk memiliki sikap hati yang benar, tentunya tidak bisa instan. Harus melewati proses dalam perjalanan kehidupan itu sendiri. Mempertahankan sikap hati yang benar akan menjadi jauh lebih mudah daripada mengusahakan kembali sikap hati yang benar. Karena itu, apapun kesulitan yang saudara alami, jangan sampai membuat saudara kehilangan sikap hati yang benar. Sadarilah bahwa masa-masa yang sukar tidak akan berlangsung selamanya. Ketika badai kehidupan terjadi, hal terbaik yang harus kita perbuat adalah menjaga hati dan pikiran kita setenang mungkin. Segala pemikiran dan berbagai macam perasaan sering berlarian secara liar di tengah-tengah krisis. Dan di saat seperti itu, kita harus berhati-hati dalam membuat sebuah keputusan. Kita harus tetap tenang dan mendisiplinkan diri kita sendiri untuk tetap fokus dalam melakukan apa yang kita bisa dan percaya penuh kepada Tuhan untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Jika kita ingin mempertahankan sikap hati yang benar, sama halnya seperti pilot pesawat udara yang harus terus berhubungan dengan menara pengawas lalu lintas udara, maka kita juga harus terus berhubungan dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Dia yang melihat gambar besar kehidupan kita dan yang mengatur segala hal yang melibatkan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, janganlah memikirkan masalah yang saudara hadapi dalam hidup secara berlebihan, karena hanya akan membuat masalah tersebut menjadi lebih besar dari yang sebenarnya. Karena itu, milikilah sikap hati yang benar dalam menyingkapi segala sesuatu, dengan bersikap tenang dan percaya bahwa semua ada dalam kendali tangan Tuhan yang memegang jalan kehidupan saudara. Maka pikiran saudara akan terjaga dengan baik,
dan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat pembelajaran melalui episode ini. Saat ini hamba berdoa bagi umat-Mu yang sedang mengikuti episode ini ya Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang sedang memiliki hubungan yang tidak baik dengan Tuhan. Pulihkan ya Tuhan, pulihkan hati mereka. Penuhi hati setiap mereka dengan damai sejahtera yang daripadamu. Penuhi hati mereka dengan kasih-Mu, sehingga mereka memiliki sikap hati yang benar dalam menghadapi segala sesuatu, dan pikiran mereka tetap terjaga dengan baik dalam menghadapi situasi apapun, terlebih lagi dalam situasi yang sulit. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan share channel 5M pada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini kiranya senantiasa boleh menjadi berkat. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.